กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Brahmana Wagga, kelompok bait tentang Brahmana. Bait 416. Yo datang hang pahantuana anagaro paribbaje tangha bawa parikhinang tamang brumi brahmana. Bait 416 artinya, seseorang yang dengan membuang nafsu keinginan, kemudian meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menempuh kehidupan tanpa rumah yang telah menghancurkan kemelekatan dan kerinduan, maka ia kusebut seorang Brahmana. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 416 Brahmana Wagga oleh Buddha Gautama. Catatan, ada dua kisah untuk menerangkan bait 416 Brahmana Wagga ini. Kisah pertama, kisah Jatila Thera. Segera setelah Buddha Kassapa mangkat atau parinibbana, seorang arahat Thera pergi berkeliling untuk mencari dana bagi pembangunan stupa emas di mana nantinya relik Buddha Kassapa akan diabadikan. Sang Thera datang ke rumah seorang pandai emas ketika pandai emas dan istrinya sedang dalam pertengkaran yang sengit.
Si pandai emas tersebut berteriak kepada Sang Tera, "Kau sebaiknya melemparkan stupamu itu ke dalam air dan segera pergi." Istrinya kemudian berkata kepada sang pandai emas, "Jika engkau marah kepadaku, engkau seharusnya hanya boleh memakiku saja. Engkau bahkan boleh memukulku jika engkau suka. Tetapi mengapa engkau harus memaki Sang Buddha dan Sang Tera? Tentu saja engkau telah melakukan kesalahan yang menyedihkan." Mendengar kata-kata istrinya, sang pandai emas menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah diperbuatnya dan ingin menebus kesalahan itu. Maka ia membuat bunga-bunga emas, meletakkannya ke dalam 3 pot emas, dan memberikannya untuk diletakkan pada kamar relik stupa Buddha Kasapa. Pada kelahirannya yang sekarang, ia dikandung di dalam rahim anak perempuan dari seorang hartawan yang telah mempunyai hubungan cinta gelap. Ketika anak itu dilahirkan, ia meletakkannya ke dalam pot dan mengapungkannya ke dalam aliran sungai. Seorang wanita muda yang sedang mandi di sungai melihat anak di dalam pot tersebut dan membawanya bersamanya. Ia mengadopsi anak itu dan memberi nama Jatila. Karena nasihat dari salah seorang Tera, wanita tersebut menyuruh Jatila pergi ke Taksila, di mana ia akan mendapatkan pendidikan. Ketika Jatila berada di Taksila, sang Tera mengaturnya untuk tinggal di rumah seorang pedagang yang merupakan muridnya. Setelah beberapa lama, Jatila menikah dengan anak perempuan dari pedagang tersebut. Segera setelah menikah, segundukan emas diberikan di halaman belakang dari rumah yang baru saja dibangun untuk pasangan ini. Lahirlah 3 anak dari pernikahan ini. Setelah itu, Jatila memasuki pasamuan biku dan mencapai tingkat kesucian arahat. Pada suatu kesempatan, saat Sang Buddha pergi untuk berpindah patah bersama dengan 500 biku termasuk Jatila, mereka datang ke rumah anak-anak Jatila. Anak-anaknya memberi dana makanan kepada Sang Buddha dan para pengikutnya selama 15 hari. Beberapa waktu setelah kejadian itu, para biku bertanya kepada Jatila, apakah masih melekat kepada segundukan emas miliknya dan anak-anaknya? Dan ia menjawab bahwa ia tidak lagi mempunyai kemelekatan pada mereka. Para biku kemudian berkata kepada Sang Buddha bahwa Jatila dengan cara seperti itu menegaskan dirinya telah mencapai tingkat kesucian arahat. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Para biku, Jatila telah membuang nafsu keinginan dan kesombongan. Ia telah benar-benar mencapai tingkat kesucian arahat." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 416 berikut. "Seseorang yang dengan membuang nafsu keinginan, kemudian meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menempuh kehidupan tanpa rumah, yang telah menghancurkan kemelekatan dan kerinduan, maka ia kusebut seorang Brahmana." Kisah kedua dari bait 416 Brahmana Waga. Kisah Jotika Thera. Jotika adalah seorang hartawan yang terkenal dari Raja Gaha. Ia tinggal di rumah besar yang megah bertingkat 7. Terdapat 7 buah tembok yang mengelilingi rumah besarnya. Masing-masing mempunyai pintu masuk yang dijaga oleh setan angkasa. Ketenaran kekayaannya menyebar jauh dan luas, dan banyak orang datang untuk melihat rumah besarnya. Pada suatu kesempatan, Raja Bimbisara datang mengunjungi Jotika. Ia juga membawa anaknya, Ajatasattu, bersamanya.
Ajatasattu setelah melihat kemegahan rumah besar Jotika, berjanji bahwa ia tidak akan memperbolehkan Jotika tinggal di rumah besar yang bagus sekali seperti ini kalau kelak ia menjadi raja. Pada saat keberangkatan raja dari rumahnya, Jotika memberi kenang-kenangan kepada raja berupa sebuah batu delima besar yang tak ternilai harganya. Ini adalah kebiasaan Jotika untuk memberi hadiah kepada semua pengunjung yang datang untuk menemuinya. Ketika Ajatasattu naik tahta setelah membunuh ayahnya, ia datang dengan tentaranya untuk mengambil rumah besar milik Jotika dengan paksa. Tetapi karena semua gerbang dikawal ketat oleh para setan angkasa, Ajatasattu dan para pasukannya harus menarik diri. Ajatasattu melarikan diri ke Wihara Weluwana dan menemukan Jotika sedang mendengarkan khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha. Melihat Jotika yang berada pada kaki Sang Buddha, Ajatasattu berseru, "Setelah membuat pengawalmu bertarung melawanku, engkau sekarang berpura-pura untuk mendengarkan khotbah." Jotika menyadari bahwa raja telah pergi untuk mengambil alih tempatnya dengan paksa dan ia telah dipaksa untuk mundur. Pada salah satu kelahirannya yang terdahulu, Jotika telah membuat hasrat yang sungguh-sungguh bahwa harta miliknya tidak boleh diambil darinya berlawanan dengan kehendaknya, dan kehendak ini telah dipenuhi. Jadi, Jotika berkata kepada Raja Ajatasattu, "Oh Raja, harta milikku tidak dapat diambil berlawanan dengan kehendakku." Setelah berkata seperti ini, ia mengulurkan ke-10 jari tangannya dan meminta sang raja untuk mengambil 20 cincin yang sedang dipakainya pada jari-jari tangannya. Sang raja berusaha keras untuk mengambilnya, tetapi ia tidak berhasil. Kemudian, Jotika menyuruh sang raja untuk membentangkan selembar kain. Dan ketika Jotika menaruh jari-jarinya pada kain tersebut, semua cincinnya dengan mudah terlepaskan. Setelah memberikan semua cincinnya kepada Raja Ajatasattu, Jotika memohon kepada Sang Buddha supaya ia diizinkan masuk dalam pasamuan biku. Segera setelah memasuki pasamuan, Jotika mencapai tingkat kesucian arahat. Suatu hari, ketika para biku yang lain bertanya kepadanya, apakah ia tidak lagi mempunyai nafsu keinginan yang tersisa pada dirinya, kepada rumah besarnya, kekayaannya, dan istrinya, ia menjawab bahwa ia tidak lagi mempunyai nafsu keinginan pada semuanya itu. Para biku kemudian pergi menemui Sang Buddha dan berkata, "Bante, Jotika Thera menegaskan dirinya telah mencapai tingkat kesucian arahat. Ia berkata tidak benar." Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Para biku, Jotika berbicara yang sebenarnya. Ia tidak lagi mempunyai nafsu keinginan di dalam dirinya. Ia sekarang adalah seorang arahat." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 416 berikut. "Seseorang yang dengan membuang nafsu keinginan, kemudian meninggalkan kehidupan rumah tangga, dan menempuh kehidupan tanpa rumah, yang telah menghancurkan kemelekatan dan kerinduan, maka ia kusebut seorang Brahmana." Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang